Sangat tidak bijaksana apabila terburu-buru menganggap orang yang merawat keris sebagai bentuk paham syirik dan kemusyrikan. Anggapan seperti itu timbul karena disebabkan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan makna yang begitu mendalam di balik keindahan seni tosanaji. Musyrik dan syirik itu berkaitan erat dengan cara pandang batiniah dan keyakinan hati. Jadi sulit menilai hanya dengan melihat manifestasi perbuatannya saja. Jika musyrik dan syirik diartikan sebagai penyekutuan Tuhan, maka punishment terhadap merawat pusaka karena menjadi bagian dari budaya jauh daripada kebenaran, alias tuduhan tanpa dasar dan beresiko fitnah. Biasanya anggapan musyrik dan syirik itu muncul karena mengikuti tren atau ikut-ikutan pada perkataan seseorang yang dangkal dan salah dalam cara pandang. Padahal tuduhan itu jelas merupakan kesimpulan yang bersifat subjektif dan mengandung stigma, serta secara tidak langsung mereka menghakimi secara sepihak. Karena hal itu, kami mengambil peran untuk selalu mengkampanyekan dalam memahami keris secara cerdas kepada masyarakat. Dan kami tahu, tidak akan sanggup jika hanya sendiri. Butuh dukungan dari semua pihak, terutama dari dulur-dulur Palugada 444. Kalau aku dikeroyok kaum-kaum yang senang mensyirikkan keris, tulung ewangi ya. Sekarang saatnya babar pusaka istimewa lagi. Sengkelat Lot 13 yang sangat suwetil. Pokoknya jangan kemana-mana. Pusaka ini mempunyai busana gayaman Surakarta berbahan kayu Trembalu lawasan. Dipadukan dengan pendok belewah tatah mamas yang cukup tebal. Secara keseluruhan busana pusaka ini nampak sederhana, namun gebiarnya bisa bikin tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Lot 13, Dapur Sengkelat, Pamor Keleng Pengawak Wojo, Tangguh Kasultanan Cirebon Sepuh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp5.500.000. Jika berminat silakan langsung komen di bawah atau langsung japri kami. Jika kita renungkan dengan kedalaman rasa, keris Pamor Keleng itu seolah menggambarkan keberadaan Tuhan yang hadir meski tidak terlihat namun selalu ada. Dan keris Pamor Keleng juga menyampaikan pesan tentang kehidupan, bahwa kita tak perlu untuk selalu memperlihatkan, menonjolkan atau menyombongkan apa yang kita miliki. Ingat, langit tak perlu berkata bahwa dirinya tinggi, dan sampah tak perlu mengumumkan bahwa dirinya adalah kotor. Keris keleng ini tidak memiliki pamor bermotif seperti kebanyakan keris pada lainnya. Ketika diwarangi atau dijamas, materialnya hanya akan tampak hitam kehijauan saja, seperti ini. Terkadang masih terlihat sedikit pamor sana, namun guratan tersebut muncul akibat lipatan dan lapisan besi yang diproses berulang kali. Terlihat dari itu, justru keris dengan pamor keleng akan selalu memiliki keistimewaannya tersendiri. Dari segi penempaan, keris keleng seringkali lebih matang dibandingkan keris yang berpamor. Bagi penikmat eksoteris, keris ini memiliki pesona dan buayanya yang unik. Tak hanya mengedepankan kematangan dalam tempa, ia juga memprioritaskan kesempurnaan dalam garapnya. Garap di sini merujuk pada keindahan bentuk bilah
serta rician-rician yang terukir dengan cermat. Yang paling menarik itu pamor keleng menjadi bahasa untuk memahami tingkat kematangan seorang empu juga, baik dari sisi lahir maupun batiniahnya. Keahlian seorang empu dapat dilihat dari kemampuan dalam mengolah besi hingga mencapai kematangan dan presisi yang luar biasa. Pada masa lalu, pembuatan keris dengan pamor keleng membutuhkan ketelitian dan kedalaman batin yang luar biasa. Tidak setiap empu bisa melakukannya. Pamor yang hitam polos yang tak berhiaskan motif menjadi simbol dari empu yang benar-benar mampu mengendalikan hawa nafsunya, terutama keduniawiannya. Makna dari keris pamor keleng ini harus disampaikan dan diresapi dengan hati yang sangat bijak. Tak semua orang mudah menangkapnya. Minimalnya ya harus cerdas seperti saya ini. Efek sugesti dari keris pamor keleng ini juga diyakini mampu menolak bala dan melindungi dari gangguan yang tampak maupun tak kasat mata. Ada juga yang percaya bahwa keris pamor keleng memiliki angsar atau energi spiritual yang lebih tinggi dibandingkan keris berpamor lainnya. Benarkah demikian? Wallahu a'lam. Pusaka ini mempunyai luk 13 dengan rician yang masih sangat utuh dan geligir sapi. Material besinya nampak sempurna. Bagi yang memahami materi tempa pada bilah pusaka, bohong kalau hati tidak terkesima ketika melihatnya. Pusaka era Kesultanan Cirebon yang istimewa begini ini memang cukup jarang didapat. Sedangkan dapur sengkelat adalah pusaka simbol perjuangan, terutama bagi wong cilik atau mereka yang tidak berketurutan atau berdarah priai, seperti saya ini. Ketika sang Surya Majapahit mulai redup waktu itu, sengkelat tak ubahnya seperti tokoh pewayangan Semar sebagai pamomong dengan kesabarannya. Yang menarik dalam situasi lakon apa saja, Semar selalu hadir. Misalnya lakon Semar Bangun Kayangan. Dia menjadi tokoh sentral yang memimpin perjuangan melawan kebatilan. Ketika Bathara Guru dianggap menyengsarakan rakyat dan tidak becus memimpin kahyangan, Janggring Saloko Semar turun tangan dan menenteramkan. Tokoh ini juga sering muncul sebagai sebuah ironi kepemimpinan, misalnya dalam lakon Resi Dandang Seto. Semar berubah wujud menjadi seekor burung raksasa yang mengalahkan para kesatria. Tindakan itu dilakukan karena Semar hendak mengingatkan pada Bendoro yang dianggap telah lancing, yaitu Arjuna. Arjuna itu dianggap pernah berbuat tidak sopan pada Semar. Maka Semar berupaya mengingatkan agar sang kesatria itu kembali ke jalan lurus serta mengedepankan adab serta moralnya. Sengklat juga merupakan simbol pesan dan kritik terhadap penguasa. Dahulu pada era Majapahit, keris ini menjadi simbol ageman rakyat. Sengklat yang berarti sengle ati atau sakit hati adalah kritik terhadap ketidakadilan penguasaan waktu itu. Selain itu, sengklat juga diartikan dengan sengkolone mencelat, yang artinya terhindar dari masalah dan musibah. Hal tersebut menumbuhkan doa dan harapan agar pemilik keris terlindung dari segala bencana, kesialan, dan segala bentuk macam sengkolo sukerto. Wallahu a'lam. Matur nuwun dan salam tutut hati.